Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau hiasi kehidupan kami, Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa yang baik untuk hari ini, untuk penyertamu, untuk berkat-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu melalui renungan hari ini ya Tuhan, berbicara atas setiap kami. Ajar kami mengerti, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas tema Jangan Menjadi Hamba Uang. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 1 Timotius 3 ayatnya yang ketiga dan Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Berikut adalah firman Tuhan di dalam 1 Timotius 3 ayatnya yang ketiga. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Firman Tuhan dari Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di dalam dunia modern yang serba cepat dan terkoneksi secara global, kecenderungan manusia untuk menggunakan uang sebagai sarana mempermudah hidup adalah suatu hal yang sudah menjadi biasa. Asalkan ada uang, banyak hal yang dapat diselesaikan. Namun pemahaman terhadap uang haruslah lebih mendalam daripada sekedar benda materi. Uang dan kekayaan tidak boleh menguasai kehidupan seseorang. Salah satu poin utama yang ditekankan di dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima adalah janji Tuhan kepada umatnya untuk tidak pernah meninggalkan atau menyia-nyiakan mereka. Firman-Nya yang menyatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan lebih penting daripada uang dan kekayaan materi. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menjadikan uang dan kekayaan sebagai tujuan utama dalam hidup kita, dan juga untuk kita tidak khawatir yang berlebihan akan masa depan, karena Tuhan telah berjanji bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita. Namun demikian, kita tetap harus bijaksana
dalam mengelola uang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita membiarkan uang dan kekayaan menguasai hidup kita, kita sebenarnya menjadi hamba uang. Hal ini terjadi ketika uang menjadi fokus utama dalam segala keputusan dan tindakan kita. Kita mungkin sekali menjadi tergoda untuk mengejar kekayaan tanpa memperhatikan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang seharusnya menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita cenderung mengabaikan aspek spiritual dan rasional dalam kehidupan kita. Misal, berlaku curang dalam berdagang, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dan sebagainya. Atau kita mengutamakan untuk terus bekerja sehingga tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk keluarga, untuk diri sendiri. Sebagai orang percaya, kita harus mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Allah dan bukan untuk kepentingan kita sendiri. Hal ini juga berlaku di dalam hal keuangan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menjadi hamba uang, yang berarti kita tidak boleh menjadikan uang sebagai Tuhan kedua dalam hidup kita. Kita tidak boleh menempatkan uang sebagai Tuhan, sebagai penguasa dalam hidup kita. Kita melakukan segala sesuatu dengan motivasi uang. Seorang tokoh dalam industri hiburan di Amerika bernama P.T. Barnum pernah mengatakan, uang dapat dipandang seperti api. Uang adalah pelayan yang sangat baik, namun adalah tuan yang sangat buruk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tantangan terbesar dalam menghindari menjadi hamba uang adalah mengubah perspektif kita tentang kekayaan. Dunia mengajarkan kalau tidak punya uang atau punya sedikit uang, hidup akan sulit. Sulit menikmati kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk melihat uang sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan yang bijaksana mencakup memiliki skala prioritas keuangan dan menerapkannya dengan konsisten. Misal, memberikan persembahan, donasi, atau bantuan dengan sukacita, menghemat untuk masa depan, dan tidak terjerat dalam perilaku konsumtif yang berlebihan. Memang benar, kita mungkin sekali juga menghendaki untuk dapat menikmati rekreasi yang mewah, gaya hidup yang mewah dengan barang-barang yang indah dan mahal. Tetapi kita perlu merenungkan, apakah hal-hal tersebut akan membuat nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, atau justru membuat hidup kita sengsara di kemudian hari. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Inilah sebabnya kita dapat melihat begitu banyak kasus korupsi dan kejahatan lainnya karena memburu uang, mempertuhankan uang, dan uang menjadi berhala dalam hidupnya. Tetapi kita juga perlu dengan bijaksana menghindari kesalahan berpikir, kalau punya uang banyak itu tidak terlalu berguna, saya lebih baik tidak banyak uang. Ini bukan untuk menolak uang, tetapi untuk memperlakukannya dengan bijaksana. Penting juga untuk diingat bahwa kekayaan dan uang bukanlah sumber kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati ditemukan dalam hubungan yang erat dengan Tuhan dan mempraktikkan kasih kepada sesama. Menggunakan uang dan kekayaan untuk memberkati orang lain dan untuk mendukung misi Tuhan di dunia ini adalah tindakan yang membawa kebahagiaan dan kepuasan yang mendalam. Uang dan kekayaan haruslah menjadi alat untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama, bukan sebagai tujuan utama dalam hidup. 1 Timotius 3 ayat 2-3 memberikan contoh sederhana mengenai bagaimana seharusnya setiap orang percaya dapat bersikap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita tetap menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Uang dan kekayaan seberapapun itu harus kita kelola dengan bijaksana demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita memiliki gaya hidup hedonis yang berpotensi merugikan. Dengan demikian, kita tidak menjadi hamba uang,
tetapi kita menggunakan uang untuk melayani kepentingan Tuhan di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami untuk tidak menjadi hamba uang dan untuk kami dapat mengelola uang dengan bijaksana. Kami kembali diingatkan bahwa uang yang Tuhan percayakan kepada kami, seberapapun itu, adalah untuk digunakan dengan bertanggung jawab dan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kami gunakan secara tidak bijaksana. Kami percaya bahwa kami diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan akan menambahkan kepada kami sesuai dengan takaran yang Tuhan sudah tetapkan. Berikanlah kepada kami hikmat ya Tuhan, untuk kami dapat mengelola berkat yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Kini kami memohonkan kepadamu, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.